kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea, selamat pagi, apa kabar hari ini? Senang saya boleh menjumpai Bapak Ibu dan saya berharap saudara tetap senang dengan tayangan ini, tidak pernah bosan. Saudara dan yang belum subscribe, saya berharap saudara subscribe ya. Dan saudara komen, like, dan share. Amin. Kalau saudara merasa diberkati dengan tayangan ini, saudara mari tolong kami, saya bersama tim untuk memajukan channel Galilea Network ini supaya banyak orang yang bisa diberkati. Saudara, ketika saudara membagikan link ini, saudara sudah menjadi berkat. Amin. Mari sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini, seperti biasa kita mau bersaat teduh, kita datang dalam hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas hari ini kami ada sebagaimana kami berada. Ada kehidupan, ada kekuatan, ada umur panjang, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kami hari ini. Sebelum kami masuki dunia kerja kami minta Tuhan yang memberkati pekerjaan kami dan menyertai kami sepanjang hari ini. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, Mazmur 36 pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kefasikan Orang Berdosa dan Kasih Setia Allah untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ayat 6. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Ayat 8. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Ayat 9. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Ayat 10. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Ayat 13. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Saudara, di ayatnya yang kelima dikatakan begini. Kejahatan dirancangnya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Perhatikan teguran Tuhan kepada jemaat di Laodikia, saudara. Ya, kalau saudara lihat di Wahyu pasalnya yang ketiga ayat 16 dikatakan begini. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, bukankah banyak orang Kristen yang kondisinya
suam-suam kuku, tidak dingin atau panas. Ibadah memang rajin, tapi mereka tetap saja berkompromi dengan dosa. Mereka sulit sekali berkata tidak terhadap dunia ini. Suam-suam kuku itu memang enak, saudara. Panas itu nggak enak, dingin juga nggak enak. Yang enak itu suam-suam kuku. Ya kalau kita di restoran kan kita minta teh suam-suam kuku, hangat, bukan panas. Kecuali ada sesuatu yang tidak beres dalam tubuh kita, kita minta yang panas atau yang dingin, gitu kan, saudara ya. Nah, jemaat di Laodikia, saudara, mereka itu suam-suam kuku. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, ketidakberanian dan ketidaktegasan untuk berkata tidak kepada dosa seringkali menjadi penyebab utama kita tidak bisa maju di dalam Tuhan. Akhirnya kekristenan kita tetap saja standar, biasa-biasa saja, dan tidak berdampak terhadap orang lain. Apalagi dalam budaya timur seringkali kita merasa sungkan dan sulit. Ya kan? Kita rasanya sulit sekali ya menolak ajakan orang yang sudah dekat dengan kita misalnya, ya. Walaupun kita tahu bahwa ajakan itu untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari kebenaran. Sungguh benar apa yang kita baca dalam bagian Mazmur 36 tadi. Di ayatnya yang kelima dikatakan begini. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Bapak Ibu sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, yaitu anak-anak terang, kita harus bersikap tegas terhadap pilihan-pilihan yang seringkali menjerumuskan kita ke dalam dosa. Kita harus memiliki keberanian untuk berkata tidak terhadap segala bentuk kejahatan, meski terkadang kita harus berhadapan dengan resiko yang tidak mudah, yang tidak mengenakan, mungkin penolakan dan lain sebagainya. Ada satu tokoh Alkitab yang luar biasa namanya Yusuf, ya kan? Karena takut akan Tuhan, ia dengan penuh ketegasan menolak bujukan rayu dari Tante Potifar. Ya kan? Istri Potifar itu namanya Tante Potifar. Ya kan? Tante Potifar itu berkata, marilah tidur dengan aku. Wow, saudara. Sebagai perjaka, ya kan, anak muda yang ganteng, ya Yusuf itu kan, mungkin juga jomblo, saudara ya. Ketika diajak tidur dengan istri Potifar, berkata, mari tidur dengan aku. Kesempatan ada, saudara, ya kan? Karena kadang-kadang tuh niat nggak ada, tapi kesempatan ada. Niat untuk berbuat kejahatan sih enggak. Niat untuk berbuat dosa tidak ada. Tapi kesempatan ada. Nah, saudara, orang itu melakukan bukan karena niat, tapi kesempatan. Sering niat itu yang kesekian karena ada kesempatan. Ada di televisi kan berkata, tidak untuk korupsi, ya kan? Berani tidak untuk korupsi. Tahu-taunya haleluya. Mereka korupsi berjemaah, saudara ya, masuk di penjara, satu baru keluar itu. Haleluya. Aduh. Bagus sekali iklannya. Mari kita berkata tidak untuk korupsi. Tahu-taunya korupsi juga. Karena apa? Ada kesempatan.
Istri Potifar berkata, mari tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak. Ya kan? Saudara, mungkin Yusuf berkata begini, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ya kan? Dia menolak loh. Dengan berkata seperti itu. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ya kan? Itu sudah baca di Kejadian pasal 39. Nah, saya bacakan untuk saudara ya. Saudara ya, haleluya. Kejadian, iya saudara ya. Itu kitab Kejadian. Karena Yusuf menolak, maka tidak kejadian. Coba kalau dia tidak kalau dia tidak menolak, ya udah kejadian deh. Ya, Kejadian pasal 39 pada ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yusuf di rumah Potifar. Ayat 7 bilang begini. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Wow, tawaran yang sangat luar biasa, ya kan? Ayat 8, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ayat 9, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara, dia di ayat 10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saudara, ya. Dan saudara tahu, keberanian menolak rayuan istri Potifar ini, ya kan? Karena keberanian untuk menolak rayuan istri Potifar ini, konsekuensinya adalah Yusuf harus menanggung resiko, yaitu apa? Difitnah dan akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Saudara lihat, dia punya keberanian untuk menolak walaupun dia harus masuk penjara. Ya mungkin kalau Yusuf masa kini ya daripada di penjara ya udah mumpung, ya kan? Haleluya. Saudara lihat, ada harga yang harus dibayar untuk hidup dalam kebenaran. Pertanyaannya adalah, mampukah kita bersikap seperti Yusuf ini? Atau malah sebaliknya, kita tidak berdaya dan dengan gampangnya berkata ya, meski kita tahu dengan benar bahwa perbuatan itu dosa. Mana yang harus saudara pilih? Takut kepada manusia atau takut kepada Tuhan? Kadang-kadang kita lebih takut kepada manusia. Ya Tuhan kan bisa kita minta pengampunan. Nah biasanya ada orang begitu saudara.
ya kan? Tapi ini kan kesempatan. Kapan lagi? Haleluya. Saya ada di gereja tertentu beberapa tahun, saudara ya. Itu setiap kali penyembahan, saudara, itu harus pintu gereja harus dikunci. Ya, jadi datang terlambat, nunggu, kalau dalam penyembahan belum bisa masuk. Pintu dikunci. Nanti sesudah penyembahan, puji-pujian, dibuka lagi untuk yang terlambat masuk. Pertanyaannya, kenapa dikunci saat menyembah? Karena banyak kejadian, saudara. Saat orang menyembah dalam hadirat Tuhan, dia tidak lagi memikirkan kanan, kiri, depan, belakang. Dan kita tahu bahwa ibu-ibu itu, emak-emak, saudara, dia kursi, dia satu taruh untuk tasnya. Dan waktu saat dia menyembah, ada hadirat Tuhan, dia tidak lagi memperhatikan tasnya. Di dalam tas ada duit, di dalam tas ada barang berharga, ada HP yang terbaru, begitu ya saudara. Ternyata dimanfaatkan oleh yang lain. Ini kesempatan. Mulanya orang itu mungkin berkata, aduh jangan bawa aku ke dalam pencobaan. Tapi akhirnya dia berkata, biarlah kehendakku yang jadi. Kadang-kadang dia berpikir, wah, ambil nggak ya, ambil nggak ya, ambil nggak ya. Kadang-kadang masih ada terbersit di hatinya takut, tapi karena kesempatan ya, iblis bilang udah ambil aja, ambil aja, ambil aja. Akhirnya dia pakai dalil, Tuhan bukankah Engkau yang berfirman, yang aku baca, apa yang tidak pernah aku lihat, apa yang tidak pernah aku timbul di hati, apa yang tidak pernah ku dengar, itu yang Tuhan sediakan. Jangan-jangan ini yang Tuhan sediakan bagiku. Ya ambil sudah, pergilah. Itu kejadiannya saudara. Ya, kejadiannya sehingga setiap kali penyembahan itu pintu gereja harus dikunci dulu. Yang terlambat nanti masuk pada saat puji-pujian. Saudara, Yusuf kita lihat ya, karena dia punya keberanian untuk menolak. Ya kan? Dia harus menanggung resiko, difitnah, dan akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Saudara, mana yang harus saudara pilih? Takut kepada manusia atau takut kepada Tuhan? Dengar baik saudara, berkompromi dengan dosa, bukti bahwa saudara ini hanyalah Kristenan. Saudara bukan Kristen yang sejati. Kristen yang sejati dapat berkata, bisa berkata tidak terhadap kejahatan, terhadap dosa. Seperti yang dikatakan tadi bahwa kejahatan dirancangnya di tempat tidurnya, ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Nah saudara, waspadalah. Bahwa kejahatan itu bukan karena niat, tetapi karena kesempatan. Karena itu waspadalah. Waspadalah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan untuk waspada terhadap kesempatan, di mana kami harus berani menolak perbuatan jahat, tidak kompromi dengan dosa. Karena kami mau menjadi Kristen yang sejati, bukan Kristen-Kristenan. Berkati seluruh sahabat Galilea, sahabat subscriber Galilea Network dan Jemaat Galilea Community of Christ di mana saja mereka berada. Tuhan memberkati finansial, Tuhan memberkati rumah tangga, memberkati pekerjaan, usaha, studi, pelayanan mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan